Oke, selamat siang guys, para pemirsa yang masih setia dengan channel kita, Kapten Oleng, atau bersama saya sendiri Micu Ganteng di sini. Kalau ganteng nggak seberapa ya. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang masalah cinta kepada teman kita, yaitu teman Sule Alpayat atau Sandy Sweet Boy. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mana-mana cintaan ya. Oke. Jadi kepada Pak Boy sendiri gimana tuh untuk masalah cinta sendiri? Alhamdulillah beberapa tahun atau beberapa bulan ini saya menjalani Jalin apa ya? Apa yang dijalin selama? Hubungan? ya Hubungan asmara atau hubungan ilegal atau gimana itu? hubungan cinta. Wih, cintanya itu dengan siapa itu? Ada salah satu seorang. Oke, sekarang seseorang. Nama seseorangnya umum. Ya, Jadi umumnya itu apakah tertuju pada umum atau khusus untuk perempuan atau gimana? khusus untuk perempuan saja. Saling dia tahu, saya tahu. Oh, jadi saling melengkapi. Ya, Oh, begitu pemirsa. Jadi untuk Pak Boy sendiri sudah menjalani percintaannya kepada khusus wanita tadi ya. ya Jadi selama beberapa tahun ini dia sudah menjalani percintaan untuk jenjang selanjutnya bagaimana itu? apa? Untuk jenjang selanjutnya, apakah ini bercinta terus, pacaran atau gimana? Atau Insya Allah kedepannya kita buat status. ini pemirsa status status apakah itu? Apakah status seperti di TV-TV itu atau di Facebook atau gimana? Kita belum tahu. Oke, sekarang kita langsung tanya dengan Pak Boy. Pak Boy bagaimana jadi statusnya? Tanya apa dulu? Sekarang apa yang mau disampaikan? Untuk masalah cinta. Oh, masalah cinta. Oke bro, mantap sekali bro. Sekarang masalah cinta, memang sebenarnya sih untuk masalah cinta sendiri, semua orang itu pasti mempunyai cinta. Seperti kata Bung Roma Irama, ada yang dicinta giat bekerja, entah apa entah siap. Seperti itulah kira-kira Ya, Pak Boy. benar. Jadi untuk masa percintaan sendiri bagaimana tuh? Untuk percintaan saya merupakan sesuatu yang dapat dirasakan tapi sulit diterlukiskan. Wih. Tak heran jika emosi. Wih, kenapa? Karena cinta orang bisa emosi, bisa segala macam. Apa itu menurut sudut pandang Pak Boy sendiri? Mungkin dia lelah. Cinta itu merupakan sesuatu hal yang dapat dirasakan. Wih, seperti manis, asam, asin, Ya, atau nano-nano gimana gitu? bisa risau, bisa bela. Wih, Hati ini serta bagaimana cara menyusun kalimat yang baik. wih, asik bro. Berarti bro, dalam hati kita ini, setiap insan yang bernyawa pasti akan mempunyai cinta bro. Cinta itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Kamu tidak perlu mengambilnya dari seseorang untuk memberikan kepada orang lain. Wih, mantap paten kali bro. Jadi, Pak Boy Kamu sendiri. harus memiliki lebih dari cukup untuk diberikan kepada orang lain. Wih, mantap bro. Jadi untuk cinta. Boleh saya nanya Pak, Oh, silakan. Maaf, apa mau bertanya? Enggak apa-apa. untuk sekarang ini Bapak menjalani hubungan apa? Hamil atau seksual? Hubungan itu hubungan apa? Itu kan hubungan itu banyak, hubungan pertemanan, percintaan, Hubungan persahabatan. pacaran tapi, Pak, apa pernikahan? Untuk selama ini ya, alhamdulillah kita memang background kita dari pesantren. Bapak tahu nggak kepanjangan dari pesantren? Iya tahu. Apa? Nggak tahu. Tahu? Kok nggak tahu? Ini pemirsa kepanjangan dari pesantren menurut saya pribadi itu pengangguran santai tapi keren. Meskipun nggak sekeren kalian di sana bro. Kopi mana kopi? Jadi untuk cinta itu banyak bro. Jadi ada orang yang gelisah karena cinta, ada yang rindu yang membara yang sangat menyiksa batin. Ada dulu teman saya, jadi dia ini cuman baik pun, Iya. pacarnya baik pun. Jadi lama, katakanlah 1 bulan lah. Ya. Pas pada saat begitu dia jumpa lah katakanlah di suatu titik tempat terus ketemu, jadi bingung dia nih. Jadi biar dia pun itu ya bla 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 ayam beb segala macam, pada saat jumpa
kan materinya habis. Apa yang mau bicara masa Eh, mereka jadi- atau Jadi gimana? sama-sama Amsong ya. Amsyong. Jadi singkat cerita, pulanglah jadi dari pertemuan itu pulang. Kok bisa Pak? Kan udah jumpa ketemu kan bla 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 ngobrol kan waktunya habis. Dia cuman Bukan main warnet. bisa jadi kayak main warna, cinta tuh kayak main warna jadinya. Oh. Kadang-kadang ada waktunya suka, ada waktu sedih, Ada waktunya serius. ada waktu serius. Jadi kalau cinta tuh cuma serius terus, kalian akan jenuh bro. Jadi cinta itu harus kita bawa santai, kadang-kadang relax. Kadang-kadang yang namanya cinta itu, dia itu untuk pasangan kita dia. Iya, satu-satunya hal yang tidak pernah merasakan cukup. Bukan begitu maksud saya itu gini. Jadi meskipun kita punya pacar atau pasangan, jangan ke semua itu kita anggap itu sebagai pasangan, jangan. Kalian akan jenuh bro. Harus kita bawa santai, kadang-kadang relax. Kadang-kadang yang namanya cinta itu, dia itu untuk pasangan kita dia. Iya, satu-satunya hal yang tidak pernah merasakan cukup. Bukan begitu maksud saya itu gini. Jadi meskipun kita punya pacar atau pasangan, jangan ke semua itu kita anggap itu sebagai pasangan, jangan. Jadi seakan-akan gitu, jadikan dia teman untuk ngobrol, teman sahabat, jadikan dia itu pokoknya segalanya lah. Buat dia rasa nyaman dulu pada kita ya. Betul. Jadi yang namanya cinta membuat hubungan itu mudah. Yang sulit itu, yang dari sudut pandang saya ya, itu yang sulitnya itu bikin rasa nyaman. Ada yang orang udah nyaman ya, udah nyaman dengan seseorang, apapun akan dia lakukan, termasuk nyawanya. Itu namanya cinta sejati. Betul. Jadi kalau udah cinta itu melekat di hati, nyawa pun akan jadi taruhan. Itu bro. Cinta dan satu-satunya hal yang tidak pernah cukup kami berikan adalah cinta. Wish. Mungkin Pak ada yang bisa disampaikan lagi Sekarang Bapak mau tanya apa dengan kita? untuk beberapa hal mengenai cinta itu, apa Bapak ada sebagian mengerti tentang Sekarang? kenyamanan? Oke, tentang kenyamanan, cinta dan kenyamanan bro. Cinta dan kenyamanan. Cinta itu kan sudut pandang saya, itu rasanya ingin berbagi. Entah itu sekarang orang ini mengartikan cinta itu, ada yang mengartikan cinta itu ini untuk yang orang-orang masih anak-anak yang masih lagi, yang masih Ya. di bawah 17, itu kebanyakan dia melakukan seks bebas. Itu yang saya takutin. Mungkin dia merasa udah Apalagi zaman ini udah zaman canggih. betul, karena kan tidak bisa dipungkiri yang si cowok sama si cewek sama-sama mempunyai nafsu. Apabila nafsu mereka berdua yang memuncak dan tidak bisa dibendung, itu akan terjadi. Maka itu untuk adik-adik ya, untuk saran saya untuk para adik-adik, kalian mau pacaran itu usahakan di tempatnya kami, jangan sampai sembunyi atau berdua-duaan lah, apalagi di tempat sepi ya, apalagi zaman sekarang ini. Zaman ini sudah tinggi. Betul itu. Jadi apa namanya, kalau zaman dulu Ya. kalau mau nonton video porno itu subuh-subuhan. Iya betul, zaman-zaman. Sampai nggak ketahuan ibunya ya. Iya. Jadi kalau zaman sekarang ini bro, zaman yang sudah modern, udah canggih, udah serba digenggam. Internet pun sudah ada semua itu. Itu yang maksud saya itu. Jadi orang sekarang sambil duduk tengok ini, kita nggak tahu apa yang mereka lakukan, entah dia menonton video porno tersebut atau kita nggak tahu. Itulah anak-anak sekarang ini beda dengan anak-anak yang jauh ya. Bukan yang jauh, Bukan yang dulu. Iya ya, betul maksudnya. itu maksud saya. Jadi kalau zaman dulu tuh untuk meraih, sebenarnya sekarang ini kita ini udah canggih, tapi kecanggihan zaman kita ini disalahgunakan. Itu disalahgunakan, entah dia apa segala macam lah ya. Itu maksud saya. Jadi kalau yang namanya zaman canggih ini tuh, maksud saya itu gunakanlah semaksimal mungkin apa kita untuk mencari ilmu pengetahuan atau mencari kalau dari internet kan bisa cari duit juga. Ada yang orang main kripto. Yes. Itu dia zaman sekarang ini udah canggih. Iya.
sudah kenal masa dunia kripto lah. Kalau dunia kripto itu udah lama sih sebenarnya. Itu hampir sama kayak money game. Ya. Itu. Bapak udah kenal kripto? Alhamdulillah saya sudah memahami dunia kripto. Sehari udah berapa slot dapat? Juga itu untuk masa depan ke atas Pak. Masa depan ke atas. Atas saya lo naik apa? Atas jendela atau gimana? Atas gimana itu? Atas atap. Atas atap. Oh jadi kripto itu mainnya di atas atap ya? Ya. Apa Bapak sudah main di dunia kripto? Enggak, saya tahu aja, sekedar tahu tapi tidak memahami. Oh. Saya kalau untuk money game itu sama money game jadi permainan uang. Ya. Saya memang takut. Memang dari dulu takut sekali. Itu kan bukan permainan game seperti judi Pak. Itu kan untuk masa depan lah ibaratnya. Betul, masa depan. Apa Bapak nggak namanya salah. itu? Itu bapak nggak salah betul. Tapi kan sudut pandang orang itu berbeda-beda. Itu Ada keinginan yang lain ya. maksudnya Masing-masing. Betul, Keinginan betul. masing-masing. setiap orang itu pasti mempunyai berbeda-beda pendapat. Tapi tujuan tetap sama. Itu loh. Jadi kembali ke masalah cinta tadi, bagaimana itu? Ada yang istilah itu ada kerinduan, kita pada kerinduan. Apalagi Kita sudah minta. 3 bulan ini nggak pulang Pak. Hei, jadi Rindunya rindu sekali nih. Gara-gara PPKN, COVID ini. PPKN matematika juga Iya. enggak? PPKN bahasa Indonesia. Wih, jadi kayak pelajaran aja lah ya. Iya. Dibuatnya, aduh nggak pernah ketemu deh. Enggak pernah ketemu sama siapa? Si Doi. Boleh. Doi. Jadi Pak Boy sendiri udah punya doi. Apa sih kepanjangan dari doi? Dok iya. Salah. Apa? Kalau yang berhasil saya ketahui, doi itu dia orang istimewa. Oh. Wih, istimewa itu mana? Ya di dalam hati dong. Apabila kalimat cinta udah menguasai hati, maka tidak ada obat yang bisa melukai. Wis. Mantap Pak Bojita ya. Wih, Bisa dijawab lagi Pak. mana? Mana yang tadi? Mana? Oke, ada yang mau dibicarain Pak Bapak mau membicarakan apa? tentang hal Hal apa? Tunggu ke Bapak lagi lah. Apa yang mau dibicarakan? gimana perkembangan untuk kedepannya nanti Pak ya untuk masalah COVID ini. Oh, oke. Untuk masalah COVID ya, saya juga kurang memahami untuk dunia COVID. Sebab kalau sudut pandang saya, itulah masalah Udahlah, COVID. nggak usah dibahas Iya. masalah COVID, pacaklah pemerintah. Wis. Nah, dibilang pacarlah pemerintah, kalau kita nggak sadar, nggak bisa juga pemerintah. Pemerintah tuh hanya mengatur dan memerintahkan. Dia punya struktur, oh kita harus begini-begini. Yang melaksanakannya Ya. betul, yang kita masyarakat ini loh. Jadi kalau kita nggak sadar atau nggak yakin dan nggak percaya, itu juga susah juga jadinya gitu. Kalau untuk masalah COVID itu masalah kita bersama. Tapi bersama-sama kita harus bisa. Ya, ya. Gitu. Seperti terkadang hati mampu melihat apa yang tidak nampak di mana. Ini di mata salah. Aduh. Jadi hati itu bisa merasakan, mata bisa melihat. Ya, Gitu nah. loh. Sebab kenapa? Hati kita ini ciptaan dari Tuhan, mata ciptaan Tuhan juga gitu. Menjadi berani berarti mencintai tanpa syarat, Wis. tanpa mengharap imbalan apapun. Ya. Mungkin Pak untuk beberapa bulan ini apa Bapak udah mempunyai momongan? Kalau untuk masalah ngomongan ya, saya sendiri sudah masih single gini, masih single. Tapi ada rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang gadis seperti yang hati saya. Kemarin saya berencana juga untuk di tahun 2021. Berhubung COVID-nya ini meningkat dan dulu ada istilah PSBB dan sekarang udah naik lagi meningkat jadi PPKM. Jadi diundur dulu lah ya Pak ya. Diundur dulu karena kan yang namanya begitu kan kita harus menghargai perasaan dia gitu loh. Kalau untuk masalah ngomongan Apa dalam hadisnya cinta itu Pak? kalau masalah hadis ya, kalau cinta itu memang cinta itu dari zaman ke zaman ya. Kalau dari sudut pandang saya, cinta itu timbul dari mata ke hati.
Itu sudut pandang orang yang mendahulukan. Iya. Cinta itu dari mata dia ke hati, enggak. Sebenarnya cinta yang sejati itu dari hati yang bisa membukakan mata dan kita bisa melihat ketulusan dari dia gitu. Jadi dipertunjukkan dulu dari hati kita. Yakin tidak untuk melakukannya? Kalau hatinya nggak tulus, masih separuh-paruh, Oke, masih oke. gantung, ya itu namanya cinta, cinta monyet itu loh. Cinta ini kan ada berbagai macam cinta. Cinta pada dunia, cinta pada materi, cinta kepada barang, kan banyak cintanya. Sekarang bapak ini sedang mendalami cinta yang mana? Cinta. Lagu aja, cinta. Lagu apa itu, Pak? Itu lagu lupa juga saya. Jadi ada juga yang orang cinta yang patah hati. Setiap Sebelum- orang itu memang berbeda-beda ya. Betul, Pak. Ada yang orang yang pemuda. Namanya juga ujian. Kalau namanya ujian, terus ulangannya kapan? Jadi oke, itu aja pemirsa ya. Yang Pembahasan kita hari ini mengenai untuk masalah cinta itu aja yang kita bahas bahas yang kita simpulkan. Jadi kesimpulan untuk cinta itu sendiri itu kalau untuk para adik-adik yang masih single, yang ingin mendalami cinta, itu sebaiknya itu tengokkan dulu tulusan hatimu kepada pasangan, kepada calon mertuamu nanti atau gimana. Sebab begini loh, kalau kamu tulus sama anaknya, sama pasangannya, tapi kepada keluarga yang nggak tulus, itu sama aja bohong. Bukan bohong sih, dibilang bohong ya nggak mungkin juga ya. Dibilang bohong ya saya yang bohong berarti. Gitu lah kira-kira ya. Oke, pada kesempatan siang hari ini mungkin itu saja yang kita bahas. Jangan lupa ya ditekan tombol merah di sudut sini kalau nggak salah. Sini apa di sini? Sini ya. ya di sini aja ya. Tekan sebanyak-banyaknya, ajak temanmu, kerabat untuk subscribe channel kita ini. Jangan lupa Online di komen untuk pembahasan kita yang bisa datang di di studio kita. Kalau nanti ya jangan subscribe, jangan lupa ya. Oke bro, untuk cukup sekian untuk pembahasan kita. Oke, bila sabilah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kapten Oleh.